saya Kathy Wenas. Kali ini topik saya adalah nasibmu bisa berubah jika Anda salah langkah. Saya sering melihat sendiri, mendengar pengalaman pribadi dari teman-teman atau orang-orang yang pernah saya kenal bahwa nasib mereka bisa berubah lebih baik atau lebih buruk, tergantung dari hasil perbuatan sendiri. Inilah beberapa alasan yang mau saya bagikan. Nomor 1, karakter. Ternyata karakter memegang peranan yang penting sebanding dengan pendidikan akademi. Ada orang yang nasibnya baik sejak kecil karena orang tuanya kaya raya, tetapi setelah dewasa nasibnya menjadi buruk karena sejak kecil sudah terbiasa dimanja atau tidak punya ambisi untuk maju atau tidak punya kemauan untuk mandiri. Bisa juga karena tidak bisa mengelola warisan dari orang tuanya, tidak punya daya juang atau malas dan lain-lain. Sebaliknya, ada orang yang masa kecilnya kurang beruntung, dilahirkan dari orang tua yang miskin atau bangkrut, ada juga dari rumah tangga yang berantakan dan lain-lain. Tetapi di kemudian hari bisa menjadi seorang yang diberkati dengan banyak hal. Karena sejak kecil hidup dalam kemiskinan membentuk kesadarannya untuk membuka pikiran dan hati nuraninya untuk sekolah dengan tekun secara akademi maupun kehidupan yang nyata. Mau berjuang terus karena dalam dirinya sudah terbentuk daya juang atau tidak mudah menyerah, rajin ditambah dengan karakter yang baik, yaitu punya hati nurani yang baik atau benar, tidak merugikan orang lain, jujur menepati janji atau punya komitmen. Serakah, sombong atau gila hormat juga termasuk karakter yang berbahaya yang akan menjatuhkan Anda. Percayakah bahwa orang yang sombong, serakah, atau gila hormat pasti akan direndahkan Tuhan? Nomor 2, memilih bisnis atau rekan bisnis. Nasib Anda akan lebih baik jika memilih bisnis yang tepat, yang sudah dipahami atau sudah pengalaman. Bisa lebih baik jika ada partner bisnis yang tepat. Sebaliknya, akan lebih buruk jika Anda salah memilih bisnis yang tidak Anda pahami atau tidak punya pengalaman dalam bisnis yang dijalankan. Rekan bisnis yang tidak jujur, yang tidak punya moral etika, yang benar atau tidak tepati janji, cepat atau lambat akan mendatangkan kerugian bagi Anda dan juga banyak orang. Nomor 3, memilih teman gaul atau pasangan. Teman baik juga bisa membuat hidup kita lebih baik atau berantakan. Contohnya, jika berteman baik dengan orang yang kita kagumi tetapi sering berbohong dan sering menipu, Anda akan dimanipulasi olehnya untuk mencari dana demi bisnisnya yang tidak jelas dan ujungnya akan membuat Anda bangkrut. Hidup Anda juga bisa lebih baik jika memilih pasangan atau partner yang serasi dalam banyak hal. Sebaliknya, akan menjadi buruk jika salah memilih pasangan karena tergesa-gesa. Mungkin baru disadari beberapa tahun kemudian bahwa pasangannya tidak baik. Tidak bisa berkomunikasi dua arah, sering berbohong, malas, sering selingkuh, dan lain-lain. Nomor 4, menyalahgunakan kedudukan atau kepercayaan yang telah diberikan. Banyak sekali saya melihat teman-teman yang sebelumnya hidupnya bahagia dengan keluarga, ditambah kedudukannya yang tinggi dan diberi kepercayaan dari bos dan rekan bisnisnya. Tetapi setelah beberapa tahun hidupnya merana, tidak bahagia karena karirnya telah hancur di mana dia telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Nomor 5,
suka berjudi untuk cepat kaya. Dalam pengalaman saya dan teman-teman, jarang sekali orang bisa kaya karena hasil dari judi. Uang yang diperoleh dengan hasil yang tidak baik atau rezeki dari kesengsaraan orang lain pasti akan hangus cepat atau lambat. Nomor 6, tidak bisa mengatur keuangan atau sering utang. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, berapapun banyaknya uang Anda akan habis, apalagi sering utang dengan bunga yang tinggi. Kesimpulan dari semua yang telah saya utarakan, semasa Anda diberi Tuhan kesempatan, sebaiknya gunakanlah kesempatan yang telah diberikan dengan waspada. Mau selalu introspeksi diri. Pikir baik-baik sebelum mengambil langkah yang bisa mengubah hidup Anda baik ataupun buruk. Mau merendahkan hati untuk minta pengarahan dari orang tua atau seorang yang Anda kenal bisa menjadi contoh, atau seorang yang sudah mengalami hidup pahit supaya Anda tidak salah langkah. Tapi bagi yang salah langkah dan mengalami nasib yang tidak menyenangkan, jangan sedih dan putus asa karena pengalaman Anda akan sangat berguna untuk dibagikan kepada orang lain supaya tidak diulang bagi generasi berikutnya. Yang penting Anda harus sabar menjalani proses yang Tuhan berikan. Selalu ada harapan dan masa depan yang baik bagi Anda yang mau mengaku salah di hadapan Tuhan dan tidak mengulangi kesalahannya. Semoga semua yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.